Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan
Shalom kekasih Tuhan, dalam program Christ of Victory, saya akan menyampaikan satu pesan firman Tuhan yang mungkin akan sangat mendorong membantu saudara dalam kehidupan ini. Kita diperhadapkan dengan keberhasilan dan kegagalan. Setiap hari kita diharuskan, mau tidak mau, memilih dan memutuskan berhasil atau gagal. Tetapi pondasi sangat penting di dalam keberhasilan atau kegagalan dalam kehidupan kita adalah hikmat, yaitu hikmat Tuhan. Kita lihat, ada banyak orang mengalami kegagalan karena ia tidak memiliki hikmat Tuhan. Sebaliknya, ada banyak orang yang tampaknya sukses dan berhasil dalam hidupnya, namun sebenarnya ia gagal memenuhi kehendak Tuhan. Dan ternyata, penghalang kita memenuhi kehendak Tuhan itu adalah dosa. Oleh sebab itu, orang yang tinggal dalam dosa, berkecimpung dalam dosa, dia bisa mengerti, memahami hikmat Tuhan, tetapi bagaimana mengaktualisasikan hikmat Tuhan tentu saja tidak mudah. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia akan menerima hikmat Tuhan dan dia mulai belajar mengaplikasikan hikmat Tuhan dengan tuntunan-tuntunan Tuhan. Nah, kali ini saya mau sharing tentang hikmat Tuhan, dan oleh sebab itu kita lihat hal yang pertama dalam Yakobus 1 ayat yang kelima. Yakobus 1 ayat yang kelima dikatakan, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Hal yang pertama, kita harus minta hikmat Tuhan. Orang yang meminta biasanya statusnya lebih rendah. Dan dalam hal ini benar, kita ini memang statusnya anak Tuhan. Anak dari raja di atas segala raja. Dan sebagai pangeran dan putri, kita berhak minta kepada Bapa kita. Kita berhak minta kepada Sang Raja. Kita berhak minta kepada Tuhan. Hal yang spesifik yaitu hikmat. Saya percaya Tuhan berjanji memberikan hikmat kepada kita, dan Dia tidak pernah membangkit-bangkitkan. Dia tidak pernah mengungkit-ungkit. Bahkan Tuhan sendiri bukan hanya memberi hikmat Tuhan kepada kita, Dia memberikan kepada kita didikan, pertolongan, tuntunan, bahkan pencerahan, di mana ketika kita mengalami hal-hal sulit, menghadapi jalan-jalan buntu, Tuhan buka jalan lewat hikmat-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati membuka hikmat Tuhan buat kita. Hanya orang yang rendah hati yang bisa menerima hikmat Tuhan. Awali dengan kerendahan hati untuk datang dan cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Datang dan cari Tuhan sungguh-sungguh. Minta hikmat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun mungkin di antara kita level pendidikan dianggap rendah oleh orang lain. Tapi ingat baik-baik, orang yang dianggap bodoh oleh dunia akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang katanya berhikmat oleh orang dunia. Bagaimana caranya? Minta hikmat dari Tuhan. Dan sangat luar biasa saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa hikmat Tuhan hanya bekerja maksimal untuk orang yang rendah hati. Maksimal. Sekali lagi saya katakan, hikmat Tuhan akan bekerja dengan maksimal untuk orang yang rendah hati. Jadi, kesombongan adalah penghalang kita menikmati hikmat Tuhan. Kesombongan membuat kita tidak dapat bekerja sesuai dengan hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama, mari kita minta hikmat Tuhan. Saya percaya ada banyak rekan-rekan yang bercerita kepada saya, teman-teman yang bercerita kepada saya, bahwa di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, mereka banyak diberi kepercayaan demi kepercayaan dari Tuhan. Wow, saya sungguh kaget. Pekerjaan mereka malah makin berlipat ganda. Karena mereka berkata, saya mengandalkan hikmat Tuhan. Saya sebenarnya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Tetapi ketika saya mengandalkan Tuhan, saya cari Tuhan, bahkan saya ambil doa dan puasa,
Tuhan, apa maumu di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini? Dan Tuhan ternyata memberi pesan yang sederhana. Saya mau ingatkan buat kita semua, kalau Tuhan menuntun kita, Tuhan tidak menuntun dengan cara yang sulit. Seringkali pikiran kita yang mempersulit cara dan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Oleh sebab itu, waktu kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, minta hikmat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan kepada kita dengan sukarela, dengan sukacita. Karena Tuhan mau memberikan kepada kita untuk kita, supaya kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Hal yang kedua, Tuhan adalah sumber hikmat. Amsal 2 ayat yang ke-6 dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Mari kita setiap hari datang dan mencari wajah Tuhan. Punyailah waktu bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Karena seringkali kita ini kurang waktu. Kita bersosialisasi dengan orang lain, bekerja, tapi utamakan Tuhan di atas segalanya. Buat saya, Tuhan itu adalah first thing first. Hal yang terutama di antara yang paling utama. Mencari wajah Tuhan itulah yang paling penting. Karena Tuhan adalah sumber hikmat kita. Dan saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan ternyata juga memberi bonus kepada kita selain hikmat. Yaitu pengetahuan dan kepandaian bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Saya punya pengalaman hidup. Saya ini tidak mudah menghafal. Jadi menghafal wajah lupa, menghafal angka lupa. Lama-kelamaan ketika saya mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, menerima Yesus sebagai Tuhan Allah Raja dan Juru Selamat saya mulai belajar membaca firman. Ternyata setelah saya membaca firman, saya ingat pasal apa, ayat apa, ada di kitab apa. Dan ternyata setelah saya praktekkan di dunia sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari, saya mulai bisa menghafal. Bahkan ketika saya melayani, saya mulai hafal jemaat yang dikasih Tuhan, naik motor apa, plat nomornya, angkanya dari masing-masing jemaat, bahkan mobil yang mereka pakai, saya bisa menghafal. Bukan karena saya jago menghafal, tapi karena hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan membuat kita ini lebih pandai. Dan bukan hanya lebih pandai, Tuhan menambahkan pengetahuan-pengetahuan. Saya bergaul dengan beberapa teman, kalau mereka bicara tentang motor, saya ngikutin. Ngobrol tentang motor. Kalau mereka bicara tentang perdagangan, ekonomi, saya mengikuti. Dan ketika saya belajar mendengar, kekasih Tuhan, kita diberi berkat oleh Tuhan 2 telinga untuk mendengar. Saya belajar mendengar. Dan saudara yang dikasih Tuhan, hikmat Tuhan kadang-kadang bisa muncul, bisa datang lewat orang-orang di sekitar kita, lewat orang-orang yang berjumpa dengan kita. Bahkan lewat orang-orang yang menurut kita sederhana, tetapi orang yang sederhana yang mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh diberi hikmat, diberi pengetahuan, diberi kepandaian. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu, mari jangan sekali-kali kita meremehkan orang yang dianggap sederhana. Dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jangan sekali-kali kita menghina hikmat dan didikan. Karena hanya orang bodoh yang melakukan ini. Sekalipun kita dianggap orang dunia bodoh, tetapi kalau kita cari wajah Tuhan, kita dapat hikmat dari Tuhan. Kita beroleh pengetahuan demi pengetahuan. Bahkan kita beroleh kepandaian. Saya dorong anak-anak remaja, KGC, bahkan anak-anak Rocky. Tolong ibu-ibu, bapak-bapak, didik anak-anak Anda untuk baca firman Tuhan. Mungkin 1 perikop 1 hari. Mungkin 1 pasal 1 hari. Kalau bisa lebih, silakan. Saya percaya ketika mereka belajar baca firman Tuhan, mereka takut Tuhan, maka mereka akan beroleh hikmat Tuhan, mereka juga beroleh pengetahuan dan kepandaian dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab adalah sumber pengetahuan yang luar biasa. Alkitab juga sumber didikan yang luar biasa.
Dan kita beroleh kepandaian-kepandaian yang sangat luar biasa lewat Alkitab. Dan hikmat Tuhan yang menuntun kita menyingkapkan hal-hal yang terselubung di dunia ini. Banyak anak-anak Tuhan yang dipakai untuk menjadi peneliti. Anak-anak Tuhan banyak yang dipakai untuk menciptakan hal-hal yang baru di dunia. Dan saya percaya, saudara yang sedang menyaksikan program ini, ketika Anda diberi hikmat Tuhan, maka Anda akan melihat hal-hal yang sederhana bisa dibuat menjadi hal yang lebih indah. Saudara yang dikasih Tuhan, akhir kata, kita harus tahu yang ketiga, pentingnya semangat dan hikmat. Orang muda punya semangat, itu luar biasa. Tapi orang yang usianya lebih lanjut punya hikmat. Dan yang terbaik adalah perpaduan semangat dan hikmat. Semangat tanpa hikmat akan menghasilkan kehancuran dan kegagalan. Semangat, 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 itu baik. Tapi tanpa hikmat Tuhan akan babak belur. Dalam bahasa Inggrisnya babak bundas. Jadi mari kita mau belajar. Semangat ditambah dengan hikmat sama dengan keberhasilan atau kesuksesan. Jadi jangan hanya semangat saja. Semangat itu penting, tapi hikmat Tuhan itu sangat penting. Ada banyak orang punya hikmat Tuhan, tapi dia nggak punya semangat. Sehingga tidak bisa diaplikasikan. Mari kita minta hikmat Tuhan, dan kita juga minta semangat dari Tuhan. Sebab kata semangat adalah entheos. Saya percaya, hikmat Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita. Tetap rendah hati, tetap percaya kepada Tuhan, dan lihat, waktu-waktu sukar yang sedang kita hadapi, itu akan berlalu. Semua masa sulit pasti ada masa kadaluarsanya. Dan saya percaya orang yang mengandalkan hikmat Tuhan akan melihat pertolongan demi pertolongan ada di dalam kehidupannya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami percaya, kami butuh hikmat Tuhan. Kami butuh pertolongan dari Tuhan. Kami butuh kuasa dari Tuhan. Dan tuntun hidup kami Tuhan. Seringkali kami congkak. Seringkali kami angkuh. Seringkali kami sombong. Seringkali kami menyangka kami mampu melakukan banyak hal. Tetapi hari ini kami belajar. Kami mau minta hikmat Tuhan setiap hari. Tolong kami Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu, kami punya jawaban yang tentu, yaitu Tuhan sendiri. Karena Tuhan punya hikmat, Tuhan punya kuasa, Tuhan punya otoritas, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan, biarlah para kekasih Tuhan yang mengikuti program Christ of Victory, benar-benar menikmati victorious, benar-benar mengalami kemenangan demi kemenangan, di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa, sama-sama katakan, amin. Haleluya, sampai jumpa di program-program berikutnya.